senang sekali, kakek. Kakek juga senang kok. Ayo, ayo maju ke depan. Yeay! Wow! Luar biasa, bukan? Iya. Ah, siapa dia, kakek? Itulah Ratu Leisu, Ibu Ulat Sutra. Ibu Ulat Sutra? Iya, karena dialah dunia bisa mengenal sutra. Aku akan memberitahumu semua tentang dia setelah dimulainya festival. Tidak, aku ingin tahu sekarang. Bagaimana aku bisa menikmati kemegahan festival jika aku tidak tahu untuk siapa festival ini? Aku tidak bisa berdebat denganmu tentang itu. Baiklah, aku akan memberitahumu. Kau tahu, pada suatu waktu, di tanah Tiongkok ini, hiduplah permaisuri Leisu. Dia adalah istri Kaisar Kuning yang agung. Dan dia begitu sangat cantik. Tapi Leisu bukanlah seorang permaisuri awalnya. Dia adalah seorang gadis muda baik hati yang tinggal di Shiling di Cina Barat Daya. Orang tua Leisu muda sedang tidak sehat dan dia merawat mereka serta membawakan mereka air dan buah-buahan liar dari luar. Ini, minumlah air ini, Ayah. Kami sangat diberkati memiliki anak sepertimu, Leisu. Kau bekerja keras panjang hari untuk membuat kami. Ayah jangan mencemaskanku. Itu adalah tugasku sebagai seorang anak. Sekarang, izinkan aku menyiapkan makan malam. Lalu, hari-hari akan berlalu seperti hari lainnya. Dengan Leisu berangkat pagi-pagi sekali ke hutan untuk mencari buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dimakan. Suatu hari setelah berjalan berjam-jam dan mencoba mencari buah-buahan, Leisu duduk di bawah pohon mulberry dan mulai menangis karena dia tidak dapat menemukan makanan dimanapun dan khawatir orang tuanya akan kelaparan. Oh, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak bisa kembali tanpa makanan. Ayah dan ibu pasti sangat lapar. Tangisannya begitu sedih dan menyayat hati sehingga seorang peri yang bertengger di dahan seperti burung merasa tersentuh. Dengan sihirnya, dia menjatuhkan beberapa daun mulberry ke tanah. Leisu tidak memperhatikan dedaunan pada awalnya dan terus menangis. Burung itu kemudian hinggap di tanah dan mulai mematuk daun mulberry dengan paruhnya. Bingung melihat burung pemakan daun, Leisu mengambil daun mulberry dari tanah dan mengunyahnya dengan ragu-ragu dan terasa manis dan asam. Oh, ini tidak terasa buruk. Merasa lega bahwa daunnya bisa dimakan, dia mengumpulkan beberapa untuk orang tuanya dan pulang ke rumah. Ketika Leisu sampai di rumah, dia meraung menangis. Tidak, Ayah, Ibu. Orang tua Leisu sudah tiada. Gadis malang itu sekarang sendirian. Hari-hari berlalu dan Leisu sering menemukan dirinya mencari penghiburan di bawah naungan pohon mulberry. Suatu sore, saat dia duduk di bawah pohon menatap burung tentang tujuan hidupnya, dia tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang mendekat. Air. Itu raja?
Oh ya ampun, dia kelihatan lelah karena kehausan dan tidak berdaya. Kuda Raja Siling berhenti di dekat semak mulberry dan Raja jatuh ke tanah. Air. Air. Leizu segera pergi ke rumahnya dan kembali setelah beberapa waktu dengan kendi air dan membantu raja yang tidak sadarkan diri untuk meminumnya. Dia akan baik-baik saja nanti, jangan khawatir. Oh, kenapa aku bicara denganmu? Kau seekor kuda. Aku tinggalkan kendi ini di sini. Bilang padanya untuk minum lebih banyak saat dia bangun. Kau tidak bisa memberitahu dia apapun kan? Kau adalah seekor kuda dan aku masih saja berbicara denganmu. Baiklah, sampai jumpa. Leizu, kau harus berhenti untuk berbicara dengan binatang. Leizu berjalan pulang dengan kepala menunduk tanpa menyadari bahwa kuda itu mengikutinya dengan diam-diam. Dia keluar dari hutan dan kemudian berjalan ke rumahnya di tepi danau. Kuda itu mengawasi dari kejauhan dan kemudian kembali ke tuannya, yang saat itu sudah sadar kembali. Fusang temanku, dari mana kau? Dan siapa yang meninggalkan kendi air yang banyak ini untukku? Kau tahu mereka? Raja Siling menunggang kudanya dan tiba di rumah Leizu. Leizu yang menangis terseduh-seduh berdiri dan menyeka air matanya membuka pintu. Siapa yang mengetuk pintuku? Oh, Raja Siling. Apakah kau orang yang baik hati yang mengambilkan air untukku? Iya yang mulia. Menarik. Kau membantu rajamu dan kemudian tidak menunggu untuk sebuah imbalan? Membantumu adalah tugasku, yang mulia. Baiklah, izinkan aku menghargaimu karena itu adalah tugasku. Panggil orang tuamu, beritahu mereka bahwa raja ada di sini. Mata Leizu berkilau saat dia mengerutkan bibirnya. Kau kenapa? Orang tuaku meninggal beberapa bulan lalu. Aku tinggal sendiri di sini. Raja tersentuh oleh penderitaan Leizu, menepuk kepalanya dan berkata, "Kau tidak sendirian lagi. Aku, Raja Siling, dengan ini mengangkatmu sebagai putriku. Yang mulia." Panggil aku ayah. Ayo pergi ke istana. Dan dengan demikian Leizu muda menjadi putri Leizu yang dicintai dan dipuja oleh semua orang. Putri Leizu tumbuh menjadi wanita baik yang ahli dalam memanah dan urusan politik juga. Di bawah restu ayahnya, Raja Siling, dia menikah dengan Kaisar Kuning dan menjadi permaisuri Leizu. Bersama-sama, mereka membantu mempersatukan Tiongkok, tapi kisah itu untuk lain waktu. Kembali ke hari ketika permaisuri Leizu sedang berlatih memanah. Sempurna, permaisuri. Latihan membuat kita sempurna. Itu benar. Apakah tehku sudah siap? Iya, permaisuri. Tehnya aku taruh di bawah pohon mulberry. Permaisuri Leizu duduk untuk minum tehnya di bawah pohon mulberry. Ini adalah sore yang sangat indah. Iya, permaisuri. Permaisuri Leizu mengangkat cangkir ke bibirnya ketika sebuah benda kecil berwarna putih pucat jatuh ke dalam minumannya dari cabang-cabang pohon yang bergoyang di atas kepalanya. Oh, apa ini? Oh, aku akan menggantinya segera. Tunggu, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Penasaran, Permaisuri Leizu mengambil gumpalan dari tehnya dan menyadari bahwa itu aneh dan lembut. Kotak sutra yang direndam dalam teh panasnya semakin melunak, dan untayan tipis yang bersinar di bawah sinar matahari mulai keluar darinya. Permaisuri menarik untayan itu. Lihat itu keluar. Ini, tahan dan tarik terus.
Pelayan itu menariknya sampai membentang di sepanjang taman. Wow, ini sungguh luar biasa. Memang benar permaisuri. Menjadi orang yang berseni dan ingin tahu, Permaisuri Leizu memutuskan untuk menemukan sumber benda tersebut. Dia berkeliling pohon untuk menemukan banyak kepompong jatuh ke tanah. Lihat, itu benda yang sama. Penasaran, dia mengumpulkan lebih banyak kepompong dari pohon untuk diurai dan membuat untayan itu menjadi kain. Ketika dia selesai, dia telah menenun kain lembut dan berkilau yang lentur saat disentuh. Namun tetap indah. Ini sangat halus dan juga sangat elegan. Bersemangat dengan penemuannya, dia berpikir untuk memberitahu kaisar tentang itu, tetapi memutuskan bahwa dia perlu mempelajari hal ini lebih lanjut. Dia menghabiskan beberapa minggu berikutnya untuk memeriksa ngengat sutra. Dia menemukan bahwa ngengat sutra betina bertelur sekitar 300 hingga 500 telur pada satu waktu. Telur ini akhirnya menetas, membentuk ulat sutra. Ulat sutra terus-menerus memakan daun murbei dalam jumlah yang banyak dan membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk tumbuh sempurna. Pada saat itu, mereka berhenti makan dan mulai mengangkat kepala. Saat itulah mereka siap untuk memintal kepompong. Setelah mempelajari ulat sutra selama beberapa minggu, Permaisuri Leizu sampai pada kesimpulan bahwa ulat tersebut hanya memakan daun mulberry. Sudah waktunya aku untuk berbicara dengan suamiku. Permaisuri Leizu menemui suaminya, Kaisar Kuning, dan menceritakan semua tentang penemuannya. Sebuah serat lembut, sayang, apa yang kau bicarakan? Astaga, ini sangat lembut dan ini yang terbaik. Kita bisa memproduksinya di sini, di negara kita. Bayangkan hasil yang akan diberikannya pada perdagangan kita. Kau benar. Apa yang harus aku lakukan? Dibujuk oleh istrinya, Kaisar Kuning mempersembahkan hutan pohon murbei kepada istrinya, tempat dia memelihara ulat sutra. Segera, dia menemukan cara untuk mengumpulkan serat kepompong dalam jumlah besar untuk menjadi benang dan alat tenun untuk menenun menjadi kain. Pakaian sutra lahir dan langsung bisa sukses di pasar global. Dan tidak hanya itu, Permaisuri Leizu mendorong Kaisar untuk menyabarkan seri kultur proses pertanian sutra ke seluruh negeri. Tiongkok menjadi pusat produksi sutra dan berkembang dari ekspornya. Faktanya, dikatakan bahwa Tiongkok menjadi terkenal di tahun-tahun awal perdagangan global karena Permaisuri Leizu, gadis kecil yang dulu baik dan berseni dari sailing. Wow, dia mengagumkan. Iya, saat ini Tiongkok memproduksi hampir 80% sutra di seluruh dunia. Dan semuanya dimulai dengan teh sore yang mengganggu itu. Iya.